العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. قال الشارح رحمه الله: الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. Pensyarah menjelaskan makna dari syahadat, mengupas ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pendahuluan risalah ini ketika beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Makna syahadat adalah bentuk al-ikhbar, deklarasi, pengkhabaran terhadap sesuatu di atas ilmu. Jadi tidak mungkin seseorang itu bersyahadat mendeklarasikan sesuatu di atas kejahilan. Ketika dia sudah mendeklarasikan sesuatu, pasti dibangun di atas ilmu. Adalah tidak sah syahadat terhadap sesuatu tanpa didasari di atas ilmu. Ada syarat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa i'tiqadin li sihhatihi wa thubutih, di mana ilmu itu mewariskan i'tiqad atas keabsahannya dan tetapnya apa yang telah dia persaksikan itu. Jadi tidak mungkin sekonyong-konyong lahir suatu i'tiqad tanpa didasari ilmu. Suatu i'tiqad butuh pijakan dasar, yaitu ilmu. Jadi mengilmui tentang apa yang dipersaksikan, disyahadatkan, dan diyakini akan ketetapannya, kepastiannya. Wala tu'tabar asy-syahadatu illa idza kanat mashhubatan bil iqrari wal id'an. Tidaklah syahadat itu teranggap kecuali apabila diiringi dengan al-iqrar. Al-iqrar yakni tasdiq. At-tasdiq, pembenaran di dalam hati. Wal id'an. Al-id'an itu bermakna al-khudu' wal inqiyad. Ketundukan dan kepatuhan, ini namanya id'an. Di mana ketundukan dan kepatuhan itu mengharuskan adanya realisasi berupa amalan dalam batin dan dalam lahir. Wa waqa'al qalbu 'alaiha lisan, dan apa yang terpatri di dalam hati berupa tasdik, pembenaran tadi, sesuai dan selaras dengan apa yang diucapkan dengan lisannya. Tidak boleh berbeda. Fa inna Allaha qad kadzdzabal munafiqina fi qaulihim nashhadu innaka la rasulullah. Karena Allah telah mendustakan orang-orang munafik atas ucapan mereka, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Syahadat mereka ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyahadat nashhadu, tapi syahadatnya antara hati dan lisan mereka itu tidak sinkron, tidak sama. Jadi syahadat itu la budda harus diiringi dengan tasdik, pembenaran di dalam hati, serta ketundukan dan kepatuhan yang mengharuskan dan mewajibkan terwujudkannya dalam bentuk amalan qalbi atau badani, dan harus sinkron antara hati dan lisan ketika mengikrarkannya, dengan catatan ma'al azmi ala an ya'mala bi muqtadha tilka syahadah, bersamaan dengan ketetapan hati untuk mengamalkan tuntutan syahadat tersebut, faya'maluha, untuk kemudian dia amalkan. Fa idza mata fil hal falahul jannah, kalau dia mati seketika itu belum sempat beramal, maka baginya surga. Walau lam ya'mal amalan qat, meskipun dia tidak beramal atau belum sempat beramal amalan sama sekali. Kenapa? Li'adami tamakkunihi minal amal, karena tidak memungkinkannya bagi dia untuk beramal. Di atas inilah dibawa pemaknaan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat. Kadar minimal dari Islam dan iman. Sempat kita tanyakan kemarin di Madinah kepada Syekh
Abdullah Al-Jarbu'. Beliau mengatakan ini. Jadi kadar minimalnya untuk seseorang yang masuk ke dalam Islam, dia bersyahadat. Syahadat yang dibangun di atas ilmu, yang kemudian mendasari suatu i'tiqad, keyakinan yang pasti di dalam hatinya, bersamaan dengan pembenaran di dalam hati, serta id'an, ketundukan dan kepatuhan, kesiapan untuk menjalankan tuntutan. Bersamaan dengan adanya tekad di dalam hati untuk mengamalkan tuntutan Islam. Itu kadar minimalnya. Jadi ketika dia seperti itu, konsep syahadatnya sah. Walaupun belum beramal, baru nanti dilihat, dituntut untuk dia beramal setelah dia mengikrarkan syahadat itu. Nah, al-azm itu maknanya apa sih? Niyah. Niat untuk dia beramal amalan Islam. Orang yang mau masuk ke dalam Islam, kan dia syahadat. Sebelum dia syahadat kan telah teredukasikan atau telah sampai padanya suatu ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia pelajari Islam. Naam, ternyata Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Setelah dia ketahui itu, mantap hatinya, terbangun keyakinannya untuk masuk ke dalam Islam. Masuklah dia ke dalam Islam. Telah mendahulunya ilmu dan keyakinan. Dia ikrarkan melalui lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersamaan dengan adanya niat dan ketekatan untuk mengamalkan Islam itu, tuntutannya. Islam kan punya tuntutan. Nah, itu kadar minimalnya. Sehingga ketika dia mati seketika itu, walaupun belum beramal sama sekali terhadap rukun-rukun Islam, falahul jannah. Sebagaimana kisah pemuda Yahudi yang meninggal dijenguk Rasulullah SAW. Atau kisah dari beberapa orang sahabat yang kemudian masuk Islam dan langsung turun ke medan jihad dan terbunuh. Atau kisah pembunuh 100 nyawa. Ini konsep dari syahadat. Wala ilaha illallah hiya kalimatut tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid allati ittafaqat 'alaiha kalimatur rusul salawatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in. Kalimat tauhid yang seluruh para rasul bersepakat di atasnya. Seluruhnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Intinya dakwah seluruh rasul adalah menyerukan kepada la ilaha illallah. La ilaha illa ana fa'budun. Semua Rasul mendakwahkan, menyerukan tauhid. Bal hiya khulasatu da'watihim wa zubdatu risalatihim. Bahkan tauhid itu adalah khulasah, intisari dari dakwah para rasul. Wa ma min rasulin minhum illa ja'alaha muftatiha amrih wa qutba ruhah. Tidak ada seorang rasul pun kecuali pasti mereka menjadikan kalimat tauhid sebagai kunci pembuka segala perkara mereka, segala syariat, dan poros bagi dakwah dan syariat. Kama qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai ghayahnya, hatta bermakna ghayah, sampai mereka menyatakan la ilaha illallah. Jadi Islam itu mengilzam, mengharuskan, dia harus ditinggikan. Dan hadis ini tidak pernah mansukh, dia berlaku sampai qiyamus saah, menunjukkan bahwasanya jihad fisabilillah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah itu tetap baqiyah. Fa idza qaluha, apabila mereka telah menyatakannya, faqad 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Apabila mereka telah menyatakannya, maka sungguh telah terjaga dariku harta dan darah mereka, jiwa mereka, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Ketika mereka melanggar perkara-perkara yang konsekuensinya adalah ditumpahkan darah mereka ataupun diambil harta mereka. Wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla. Perhitungan mereka kelak ada di sisi Allah. Wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla ay fil batin. Amma fil zahir, secara zahir ditegakkan padanya hukum-hukum Allah dan syariat Allah secara zahir. Jika mereka melanggar hak-hak Islam, dikecualikan tidak lagi terjaga harta maupun darah mereka, hada fil zahir. Apa yang ada di dalam batin, na'am, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalalatu hadhihi al-kalimati 'ala tauhid bi'ibar ihtimaliha 'ala an-nafi wal itsbat al-muqtadi lil hasr.
wa huwa ablaghu minal itsbatil mujarrad ka qaulina Allahu wahidun. Penunjukan kalimat la ilaha illallah terhadap makna tauhid ditinjau dari cakupannya atas nafi dan isbat, yang mana berfaedah al-hasar, pembatasan, dan itu jelas lebih mengena dibandingkan sekedar isbat saja. Contohnya misalkan Allah wahid, Allah itu satu, esa, ada isbat saja, tidak ada penafian padanya. Tapi ketika datang dalam tekstual nafi dan isbat, itu lebih mengena, membatasi. Masalan, fahiya tadullu bi sadriha ala nafil ilahiyah amma siwallah. Jadi kalimat la ilaha illallah, la ilaha di awalnya, potongan yang awal ini menunjukkan penafian segala sesuatu dari keberhakan untuk disembah atau dipertuhankan, diberi hak uluhiyah. Siwallah, kecuali Allah. Wa tadullu bi ajziha, dan tekstual potongan kedua illallah ala isbatil ilahiyah lahu wahdah, menunjukkan kepada isbat, penetapan keberhakan untuk dipertuhankan atau disembah, memiliki hak uluhiyah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wala budda fiha min idmari khabarin, dan harus dalam kalimat la ilaha illallah untuk menyembunyikan khabarnya. Apa takdirnya? Takdiruhu la ma'buda bihaqqin mawjudun illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah, dipertuhankan dengan hak, mawjudun, yang ada, kecuali Allah. Berarti segala sesuatu yang ada yang diibadahi itu diibadahi tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya al-haq yang diibadahi. Wa amma qauluhu wahdahu la syarika lahu fa huwa ta'kidun lima dalat alaihi kalimatu tauhid. Wahdahu la syarikalah, konsepnya tauhid, konsepnya taukid. Wahdahu taukid terhadap isbat, la syarikalahu taukid terhadap nafi. Wa qauluhu iqraran bihi, iqraran masdar muakkidun li ma'nal fi'l. Berarti sekian apa? Sekian taukid. Iqraran di sini adalah masdar maf'ul, na'am, mutlak. Dia memberikan taukid bagi makna fi'ilnya, ashhadu, ishhadan, iqraran, maknawi, secara makna, yaitu bitadammun, karena dalam makna syahadat ada iqrar. Dalam makna syahadat terkandung padanya al-iqrar. Naam. Seperti jalastu qu'udan, qumtu wuqufan, sama ashhadu iqraran. Wal muradu iqraru al-qalbi wal lisan, yang dimaksudkan adalah iqrar al-qalb dan lisan, ai tasdik, pembenaran di dalam hati, wal lisan, dan lisan harus sinkron bersamaan dengan adanya ketetapan untuk beramal. Wa qauluhu tauhidan ay ikhlasan lillahi azza wa jalla fil ibadah, iqraran bihi wa tauhida ay wa ikhlasan lillahi, karena tauhid itu ikhlas dalam segala jenis dan bentuk peribadatan kepada Allah. Iqraran bihi wa tauhidan. Berapa taukid in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iqraran bihi wa tauhidan, taukid ba'da taukid ba'da taukid. Fal muradu bihi at-tauhidu al-iradiyyu at-talabiyyu. Ini istilah pembagian tauhid. Yang menjadi acuan tetap adalah hakikat. Adapun istilah dan ungkapan saja, selama kepada makna yang tepat, makna yang benar, maka tidak ada masalah padanya. Fal muradu bihi at-tauhidul iradiyyu at-talabi, atau diistilahkan dengan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Dinamakan al-iradi karena dia berkaitan dengan iradatul abdi li ibadati rabbih, kehendak hamba untuk menyembah dan menuhankan Rabbnya. Harus, berarti berkaitan dengan an-niyah, niat untuk berislam, niat untuk beribadah, niat untuk bertauhid. Al-iradi harus ada kehendak di dalam hati. At-talabi dinamakan at-talabi karena dia dituntut, matlub minal abdi, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
al-mabni ala tauhidil ma'rifati wal itsbat. Tauhid al-uluhiyah al-iradi at-talabi dibangun di atas tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Kenapa? Karena dia adalah kelaziman, yastalzim. Yang pertama adalah tauhid al-ma'rifah wal itsbat, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat, mengisbat asma'ullahil husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Keterkaitan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-asma' was sifat. Tauhid ar-rububiyah itu apa sih? Fadil. Ifradullah ta'ala fi af'alillahi. Pengesaan dan penunggalan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Af'alullahi tanqasimu ila kam? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sudut iktibar, pandangan. Yang pertama, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan tauhid al-asma was sifat, al-istiwa, an-nuzul, al-maji', na'am, menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Ini kan rububiyah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang keterkaitannya itu dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan di sana ada iktibar sudut pandang yang lain, yaitu perbuatan-perbuatan Allah yang terkait, keterkaitannya itu dengan hamba. Itu tadi, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, na'am, tadbir. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah yang berkaitan dengan hamba. Artinya adalah tauhid ar-rububiyah. Adapun perbuatan-perbuatan Allah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri, ini tauhid al-asma was sifat. Naam. Allah menamakan dirinya sendiri, Allah mensifati dirinya sendiri. Ini tauhid al-asma was sifat. Makanya dinamakan tauhid al-ma'rifatu wal itsbat karena keterkaitannya erat sekali. Naam. Dari tauhid al-ma'rifah wal itsbat ini, dan dia sesuatu yang sifatnya fitrah, maka melazimkan atau menuntut untuk ditegakkan tauhid al-uluhiyah al-iradi at-talabi. Karena kalau tidak begitu kontradiksi yang hebat. Makanya khitab tekstual di dalam Al-Qur'an yang mengarah kepada orang-orang musyrik itu dalam wujud rububiyah. Hujjahnya ditegakkan dalam tekstual penegakan terhadap sesuatu yang telah diakui oleh kaum musyrikin, yaitu perkara-perkara rububiyah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard may yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr wa sayaquluna Allah. Nah, kalian mengakui yang demikian itu, ya harusnya kalian itu mengesahkan Allah dalam permasalahan uluhiyah. Ini makna dari at-tauhidul iradi at-talabi al-mabni ala tauhidil ma'rifati wal itsbat. Jadi dasarannya adalah al-ma'rifatu wal itsbat. Karena dia sesuatu yang sifatnya mendasar. Jadi siapa saja yang secara fitrahnya harusnya dia telah mengakui bahwa Allah itu adalah sang penguasa dan pencipta alam semesta dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, maka dia dituntut untuk mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada sang penguasa alam semesta itu. Dia tidak menghamba kecuali pada sang pemilik alam semesta tersebut. Begitu. Naam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala syarih wa ja'ala syahadata li rasuli sallallahu alaihi wasallam bir risalati wal ubudiyyati maqrunan bi syahadati lillahi bit tauhid. Wa ja'ala ay Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan dalam awal risalah beliau ungkapan dua kalimat syahadat. Beliau menjadikan syahadat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam atas risalah beliau, kerasulan beliau, dan al-ubudiyyah, bahwasanya beliau adalah hamba. Maqrunan bi syahadati lillahi bit tauhid, mengiringi syahadat terhadap Allah dengan tauhid, keesaan Allah untuk diibadahi. Lil isyarati ila annahu la budda min kullin minhuma, isyarat yang menegaskan bahwasanya harus keduanya itu terwujud, dua kalimat syahadat. Fala tughni ihdahuma 'anil ukhra, enggak bisa salah satunya itu mencukupkan dari yang lainnya. Mengatakan la ilaha illallah saja tapi tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir. Mengagungkan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kafir, musyrik.
Jadi harus keduanya itu seiring. Walihada qarana bainahuma fil adzan wa fit tasyahhud. Makanya diiringkan antara syahadat la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah dalam adzan, dalam tasyahhud. Wa qala ba'duhum fi tafsiri qoulihi ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat untukmu penyebutanmu. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini yakni la udkaru illa dzukirta ma'i. Allah mengatakan, aku tidaklah disebut kecuali engkau wahai Muhammad pasti disebut bersamaku. Dari sisi penyebutan saja, bukan hak untuk dipertuhankan. Wa inama jama'a lahu baina wasfai ar-risalati wal 'ubudiyyati li'annahuma a'la ma yusafu bihil 'abdu. Allah menggabungkan antara dua sifat pada beliau, ar-risalah dan ubudiyah, karena keduanya adalah pensifatan bagi seorang hamba yang paling tinggi. Hamba sekaligus rasulnya. Wal ibadatu hiyal hikmatu allati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Ibadah itu adalah hikmah yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk karenanya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Lam liya'budu lamut ta'lil, hikmah, atau diistilahkan dengan lamul hikmah. Inilah hikmah penciptaan jin dan manusia. Khilafan lil asy'ariyah al-jahmiyah. Mereka menafikan semua lamut ta'lil di dalam Al-Qur'an. Mereka nafikan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya mereka nafikan. Apa kaidah di tadabbur Al-Qur'an, qawaid tadabbur Al-Qur'an berkaitan dengan lamut ta'lil? Semua lamut ta'lil di dalam Al-Qur'an berfaedah illatul hukm. Lamut ta'lil fil Qur'an tufidu illatal hukmi. Semua lamut ta'lil ya berfaedah illah. Adapun Asy'ariyah menjadikan semua lamut ta'lil yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai lamul aqibah. Apa lamul aqibah? Kalau maknanya lamul aqibah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dampak dari penciptaan itu mereka beribadah. Dengan sebab hasil dari penciptaan tersebut, mereka beribadah. Itu lamul aqibah. Tapi kalau lamut ta'lil, penciptaan jin dan manusia itu untuk suatu hikmah dan tujuan, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli sunnah wal jamaah menetapkan di semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya hikmah. Kalau Asy'ariyah mengatakan enggak ada hikmah dalam seluruh perbuatan Allah. Kenapa Allah melakukan ini dan melakukan itu? Mahdhul iradah kata mereka. Ya sudah, enggak ada maksud apa-apa. Suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Tanpa maksud begitu. Katanya mereka. Fa kamalul makhluq fi tahqiqi tilkal ghayah. Jadi kesempurnaan makhluk itu ada dalam mewujudkan tujuan puncak itu, yaitu ibadah. Wa kullama izdada al-'abd tahqiqan lil-'ubudiyyah izdada kamaluhu wa 'alat darajatuhu. Semakin seorang hamba itu menambah perwujudan ubudiyahnya, penghambaan dirinya, maka semakin bertambah pula kesempurnaannya dan semakin tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu wal iman, bertingkat-tingkat, semakin tinggi keimanan semakin tinggi derajat seseorang. Walihada dzakarallahu nabiyahu bilaqabil 'abdi fi asma ahwalihi wa asyrafi maqamatihi kal isra'i bih wa qiyamihi bid'awati ila Allah wal iha'i ilaihi wa tahaddi billadhi unzila alaihi. Makanya Allah menyebutkan nabinya dengan gelaran hamba di situasi dan kondisi yang paling mulia, yaitu ketika Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dilabeli dengan abdihi, diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hambaku. Sesuatu yang prestisius, yang membanggakan. Antum saja. Kita katakan misalkan ada syekh besar, alim besar, kemudian mengatakan hada Fudail tilmidhi. Gimana rasanya antum? Terbang, ya? Syaraf yani, kemuliaan padanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan abdihi, hada hambaku, hambanya. Naam. Wa nabaha bi wasfil ubudiyyah aidan ila raddi ala ahli al-ghuluwi alladziina qad yatajawazuna bir rasul qadrahu. Dan Allah mensifati Rasulnya dengan ubudiyah dalam rangka juga bantahan kepada orang-orang yang hulu, ekstrim, yang melampaui batasan dengan mengangkat Rasul melebihi kadarnya sebagai seorang hamba.
Wa yarfa'unahu ila martabatil uluhiyah, mengangkatnya sampai ke tahapan uluhiyah, dipertuhankan. Kama yaf'alu dhullalu as-sufiyyah qabbahahumullah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sesat dari kaum sufi. Semoga Allah hinakan dan jelekkan mereka. Wa qad shahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam wa inama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Rasul mengatakan, jangan kamu itu melebih-lebihkan aku sebagaimana Nasara melebih-lebihkan Ibnu Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakan saja aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Jika tidak boleh melebih-lebihkan Nabi, hulu terhadap Nabi, lebih-lebih kepada para pengaku keturunan Nabi dari kalangan Ba'alawi ini. Wal maqsudu anna hadhihi asy-syahadah tatadamman i'tiraf al-'abdi bi kamali 'ubudiyyatihi sallallahu alaihi wasallam li rabbih wa kamali risalatihi wa annahu faqa jami'al bashari fi kulli khaslatin kamaluhu. Maksud dari syahadat Muhammad Rasulullah ini terkandung padanya pengakuan sepenuhnya seorang hamba atas kesempurnaan ubudiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya, bahwasanya beliau adalah hambanya Allah yang paling menghamba kepada Rabbnya, dan kesempurnaan risalah beliau, bahwasanya seluruh apa yang beliau bawa itu telah benar adanya dan telah tuntas tersampaikan, tidak ada satupun yang tertunda atau tidak tersampaikan, dan bahwasanya beliau melampaui seluruh umat manusia dalam kesempurnaan perangainya, manusia terbaik. Wala tatimu hadhihi syahadatu hatta yasduqahu hatta yusaddiqahu al-'abdu fi kulli ma akhbara bihi wa yuti'ahu fi kulli ma amara bih wa yantahi amma naha anhu. Tidak sempurna syahadat Muhammad Rasulullah sampai seorang hamba membenarkan beliau pada setiap apa yang beliau khabarkan, termasuk khabar-khabar berkaitan dengan asma wa sifat, khabar berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara akhirat, perkara-perkara gaib, tentang syariatnya, dan mentaati beliau dalam seluruh apa yang beliau perintahkan dan beliau larang. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Naam, dengan demikian kita selesai dari makna syahadatin. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.